selamat bertemu kembali di YouTube KPU UND dalam acara Opera, Obrolan Pemilu dan Demokrasi, podcastnya KPU UND. Teman pemilih, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Untuk itu telah hadir bersama kita Pak Ismir Jaldi atau biasa disapa dengan Pak Ismir. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Pak Ismir ini adalah salah satu anggota KPU Kabupaten Ende. Beliau membidangi divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat serta SDM. Nah Pak, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Nah, bisa Bapak gambarkan secara singkat partisipasi pemilih itu seperti apa Pak? Ya, partisipasi pemilih ataupun partisipasi masyarakat ya, dalam suatu negara demokrasi, unsur itu menjadi unsur yang paling penting untuk kita mengukur kualitas demokrasi di suatu negara. Kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Robert Dahl, seorang ilmuwan berkebangsaan Amerika yang concern di pemilu dan demokrasi. Beliau menyampaikan begini, dalam sebuah demokrasi yang minimalis itu terdiri dari dua unsur, kontestasi dan partisipasi. Kontestasi itu terdiri dari individu-individu atau orang-orang atau juga per kelompok, biasanya kita sebut partai politik yang berkontestasi, yang berkompetisi untuk memenangkan menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin daerah, sehingga bisa dapat menjalankan roda pemerintahan. Dan unsur yang kedua adalah partisipasi itu sendiri. Nah, partisipasi dari masyarakat kan adalah wujud keterlibatan aktif masyarakat ya. Nah, itu berada di dalam tahapan penyelenggara pemilu yang nanti juga kita sebut dengan pemilih atau mengambil peran-peran tertentu dalam partisipasinya di dalam penyelenggaraan pemilu, dan juga non tahapan ataupun di luar tahapan. Nah, biasanya kalau yang di luar tahapan itu sering kita lihat di sebuah negara demokrasi, ada kelompok-kelompok masyarakat yang coba untuk menagih janji kampanye ya, yang coba untuk mengawal program-program dari para kontestan yang memenangkan pemilu, mengkritisi kebijakan pemerintah. Itu adalah bagian juga dari partisipasi sebuah negara demokrasi. Kira itu. Berarti partisipasi ini bisa dilakukan pada saat tahapan pemilu maupun di luar tahapan pemilu. Tahapan pemilu itu seperti datang ikut memilih. Ya, ikut memilih, dan ada lagi juga misalkan sebagai pemantau, ya kan, juga bisa ikut membantu penyelenggara dalam melakukan sosialisasi tentang tahapan pemilu, atau juga bisa membuat survei jajak pendapat. Itu adalah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Itu pada saat tahapan pemilu. Kalau di luar tahapan itu ya bisa seperti kayak mengkritisi kebijakan pemerintah, atau juga membuat survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah ini, kan gitu. Apa itu kan juga bagian dari bentuk partisipasi di era demokrasi seperti itu. Yang bergabung kayak di NGO, LSM. Ya, itu kan juga bagian dari itu. Nah, terus mengapa kegiatan partisipasi masyarakat ini dipandang perlu dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan? Iya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya yang berkontestasi itu banyak ya, ataupun 3-4 itu, tetapi partisipasi masyarakat itu sangat rendah, misalkan di bawah 50%, bahwa penyelenggara pemilu berjalan lancar, aman, tertib, damai, tetapi partisipasi masyarakatnya rendah, itu artinya bahwa pemerintahan yang nanti berjalan tidak terlegitimasi. Dan seperti itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita di negara kita dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Ya. Nah, kedaulatan negara ada di tangan rakyat itu melalui apa? Melalui pemilu. Dan masyarakat harus berpartisipasi karena kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Nah, kalau misalkan partisipasinya di bawah 50% semisal, nah bagaimana, apakah negara itu bisa dikatakan negara yang berdaulat kalau partisipasinya sangat rendah? Kasihan nanti pemerintahnya juga berjalan kurang mendapat legitimate dari masyarakat. Jadi partisipasi ini sangat berperan ya dalam menentukan bahwa negara itu berdemokrasi. Ya, tidak hanya pemilu. Kalau kita bicara partisipasi masyarakat secara umum, kan ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kan gitu.
Kalau konteksnya kita penyelenggara pemilu, ya kita bicara dalam pemilu, ya konteksnya pemilu dan pemilihan, partisipasi menggunakan hak pilih yang juga merupakan salah satu hak asasi manusia kan adalah hak pilih. Oke. Nah Pak, di masyarakat nih, ini saya ambil contoh masyarakat kita ya, ada satu kebingungan karena ada sosialisasi, ada pendidikan pemilih. Nah sebenarnya kalau kita mau lihat sebenarnya sama-sama ya Pak ya tentang sosialisasi. Tapi bedanya itu apa? Karena ada perbedaan antara sosialisasi dan pendidikan pemilih. Itu di mana letak perbedaan? Ya, sebetulnya kan saya kan divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Jadi artinya sudah ada perbedaan. Sebenarnya sama-sama memberikan informasi. Sosialisasi itu kan proses kita memberikan informasi kepada pemilih mengenai tahapan ataupun program jadwal pemilu, penyelenggaraan pemilu, dan bisa juga tentang struktur ataupun fungsi dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, kalau pendidikan pemilih, adanya sosialisasi itu kita lakukan pada saat tahapan pemilu. Nah, pada saat ini kita sudah akan mulai melakukan kegiatan sosialisasi. Nah, tahap pendidikan pemilih itu juga sama proses pemberian informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, yang meningkatkan pemahaman, meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pemilu secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi seperti itu. Jadi pendidikan pemilih itu lebih banyak kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pemilu seperti apa, meningkatkan pemahaman mereka, kesadaran mereka untuk tentang pemilu. Jadi materi-materinya itu juga tidak hanya soal pemilu dan demokrasi, banyak hal juga, materi-materi tentang sistem pemilu di Indonesia ini seperti apa, ini kan meningkatkan pemahaman mereka terhadap pemilu yang ada di Indonesia atau sejarah pemilu di Indonesia. Nah, itu pendidikan pemilih. Berarti sebenarnya sama-sama untuk penyampaian informasi. Sama-sama menyampaikan informasi. Nah, di pendidikan pemilih ini lebih ditekankan kepada edukasi pendidikan. Ya, edukasi pendidikan. Dan pendidikan pemilih itu baik tahapan maupun di luar tahapan. Seperti itu. Itu selalu melakukan pendidikan pemilih. Jadi seperti itu, Ibu. Mungkin Bapak bisa minum dulu, tarik nafas dulu untuk pertanyaan berikutnya. Saya minum ya. Iya, silakan Pak, saya juga ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk pertanyaan berikutnya ini Pak, untuk di Kabupaten Ende sendiri, tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Ende di pemilu tahun 2019 itu berapa persen Pak? Ya, untuk KPU Kabupaten Ende partisipasi pemilih ya itu 85,63%, dan ini sudah melampaui target dari KPU RI dan 77%. Nah, kita tahu Pak ya, pemilu berikutnya ini tahun 2024. Dengan tingkat partisipasi kita yang kemarin ya 85%, ada kemungkinan juga kita pasti akan lebih meningkat Pak ya, pastinya ya. Amin ya. Akan saja ya Pak ya. Nah, strategi apa yang digunakan oleh bagian divisinya Bapak Sosdiklik itu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat Ende? Ya, baik. Dari pemilu pemilu 2019 itu kan kita telah menyelenggarakan pendidikan pemilih. Jadi melalui Rumah Pintar Pemilu, ini program nasional ya, dalam tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satunya adalah Rumah Pintar Pemilu. Nah, seperti yang dalam studio podcast ini adalah Rumah Pintar Pemilu yang kita gunakan untuk sebagai sarana podcast. Nah, pemilu 2019 itu kita melakukan kegiatan pendidikan pemilih atau yang kita sebut dengan fasilitasi Rumah Pintar Pemilu, mendatangkan siswa SMA sekota Ende. Kalau tidak salah 10 SMA yang kita datang, SMA dan SMK, kita memberikan edukasi tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Kita mengedukasi bahwa apabila sudah berusia 17 tahun segera melakukan perekaman KTP dan segera menginformasikan kepada KPU untuk bisa didaftarkan nanti sebagai pemilih. Nah, terus kita juga turun ke sekolah-sekolah yang ada di luar kota. Juga tahun 2020, nah itu yang bertabrakan atau bukan bertabrakan, dan kita mengalami satu hal COVID-19 itu. Nah, di tahun 2020 ada kegiatan KPU Gestu Kampus yang kita pending. Jadi hanya 1 atau 2 kampus yang kita melaksanakan kegiatan
terkait pendidikan pemilih. Nah, pada saat pandemi COVID-19 kita tetap melakukan pendidikan pemilih, tetapi melalui sosial media. Di 2020 kita membuat diskusi online, ya, waktu itu bersandar dengan momentum reformasi, agenda ataupun refleksi reformasi. Kita berbicara soal demokrasi pasca reformasi di Indonesia seperti apa. Terus kemudian juga tentang data pemilih tahun 2020 dengan narasumber dari Capil Provinsi NTT. Kemudian kita membuat webinar tentang Hari Kartini, ya, tentang emansipasi perempuan. Nah, dan terakhir ya kita podcast ini sebagai strategi kita untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kepemiluan, tentang demokrasi. Jadi seperti itu, dan mungkin kedepannya ada strategi baru, bisa pembentukan desa peduli pemilu pemilihan, dan juga kita melakukan sosialisasi kepada desa-desa yang 3 kategori tadi: partisipasi rendah, rawan konflik, dan rawan bencana. Ya, sasaran kita adalah pasti tentunya kalau untuk meningkatkan partisipasi tinggi, meningkatkan partisipasi masyarakat, pasti sasaran kita adalah ke daerah-daerah yang sudah kita petakan di tahun 2019 itu, yang partisipasinya di bawah 77% itu akan menjadi sasaran kita. Nah, kita coba untuk evaluasi kenapa nih 3-77%, karena di ND juga ada desa ataupun kecamatan yang partisipasinya kan di atas 80% semua. Jadi itu kita akan petakan daerah yang tidak, ya partisipasinya rendah, itu akan kita lebih banyak melakukan sosialisasi kalau berdiri. Nah, Pak, selain ikut memilih yang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pemilu, nah kontribusi lain apa yang diberikan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu di tahun 2024 nanti? Ya, baik. Partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sebenarnya ada 2. Jadi dalam partisipasi masyarakat itu dilakukan oleh masyarakat dan juga dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kalau misalkan dilakukan oleh masyarakat itu, di masyarakat itu dibagi lagi individu, artinya adalah perseorangan yang bukan dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif atau organisasi ataupun lembaga pemerintah lainnya, yang memang benar-benar individu. Dan yang kedua, kelompok ataupun organisasi, baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, artinya organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi adat, komunitas, hobi, misalkan organisasi profesional ataupun badan usaha milik swasta, nah seperti itu. Itu juga bisa melakukan partisipasi. Nah, bentuk-bentuknya bisa, yang pertama sosialisasi. Mereka bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ya, tentang tahapan pemilu, tentang teknis bagaimana memberikan hak pilihnya, ya, surat suara, bagaimana mencoblos dan segala macamnya. Juga pendidikan pemilih. Jadi masyarakat juga bisa melakukan pendidikan pemilih. Organisasi masyarakat, misalkan organisasi komunitas Vespa, misalkan ya motor, mereka turun ke desa, mereka melakukan pendidikan pemilih. Nah, tentu saja bahwa masyarakat ini pun juga bisa bekerja sama dengan lembaga, misalkan seperti KPU, bisa mendapatkan informasi juga yang akurat, memberikan materi-materi ini. Mereka bisa turun ke desa untuk melakukan pendidikan pemilih ataupun sosialisasi. Itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, peliputan berita, kan seperti itu. Mereka menulis berita, kan sekarang kan banyak anak-anak muda membuat blogspot ataupun membuat vlog, ya, ataupun bahkan membuat podcast sendiri. Itu juga bisa melalui peliputan berita. Yang ketiga, bisa juga mereka sebagai pemantau masyarakat. Mereka ini, maksud saya masyarakat, ya. Masyarakat ini juga bisa sebagai pemantau pemilu. Nah, kalau untuk menjadi pemantau pemilu, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, itu nanti daftarnya di Bawaslu. Kalau untuk menjadi pemantau pemilihan atau seperti yang saya sebut pilkada, itu daftarnya di KPU sesuai dengan tingkatan wilayahnya. Kalau misalkan pemilu mau luas wilayah Indonesia, berarti daftarnya di Bawaslu RI. Kalau hanya seputar provinsi NTT, berarti daftarnya di Bawaslu provinsi. Kalau hanya lokusnya Kabupaten ND, berarti daftarnya di Bawaslu Kabupaten ND.
Kemudian juga bisa masyarakat membuat, tadi yang saya sebutkan adalah jajak pendapat atau survei, itu juga bisa. Jadi masyarakat bisa membuat itu survei dan jajak pendapat. Itulah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat. Betulnya juga mirip sama dengan apa yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, dan segala macamnya itu. Dan penting juga untuk masyarakat yang melakukan partisipasi, ada beberapa prinsip partisipasi masyarakat. Jadi, yang pertama ya tidak boleh menguntungkan atau merugikan pasangan calon ataupun calon tertentu, kontestan tertentu. Artinya benar-benar harus independen. Nah, itu kan kita bisa lihat nih pada teman-teman kita di masyarakat yang membentuk organisasi pemantau pemilu. Itu kan mereka benar-benar independen, harus tidak boleh menguntungkan salah satu paslon, tidak boleh merugikan salah satu kandidat yang lain. Terus membantu tujuan dari partisipasi masyarakat ini, yaitu tujuan partisipasi masyarakat ini kan meningkatkan masyarakat dan animo masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Dan juga ketiga untuk menciptakan, mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang aman, tertib, lancar dan damai. Selain jadi pemantau, mungkin kita bisa ikut jadi PPK ya Pak ya, jadi anggota DPS, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Nah, apa harapan Bapak sendiri sebagai Ketua Divisi Sosdiklik kepada teman pemilih pada pemilu 2024 nanti? Ya baik, saat ini kan kita sudah masuk dalam tahapan pemilu dengan kegiatan peluncuran pada tanggal 14 Juni kemarin ya. Nah, harapan kita bahwa untuk teman pemilih bijaklah menggunakan sosial media. Artinya bahwa ini tahun politik, tahun ke depan kita belajar dari pemilu 2019, banyaknya sekali beredar berita-berita yang disinformasi, malinformasi, atau kita sebut juga berita hoax dan segala macam yang ini merugikan masyarakat karena sudah ada undang-undang ITE. Banyak masyarakat yang mendapat berita hoax, mereka ikut menyebarkan, mereka termakan isu itu dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang mungkin dianggap melawan hukum maupun melawan undang-undang ITE tersebut, sehingga ada banyak ya masyarakat juga yang harus berurusan dengan pihak berwajib seperti itu. Yang kedua, gunakanlah hak pilih seperti itu, karena bahwa hak pilih itu adalah hak asasi manusia yang diberikan, yang wajib negara berikan, dan saat ini memang negara sudah memberikan kesempatan itu ya, tentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kan. Kalau menjadi pemilih 17 tahun atau sudah menikah, ya tidak bukan TNI, Polri dan sebagainya macamnya itu. Dan juga pada teman pemilih yang milenial, apabila sudah berusia 17 tahun, kalau memang belum memiliki KTP, kita berharap untuk segera merekam KTP karena memang itu menjadi dasar sebagai persyaratan untuk sebagai pemilih, sehingga bisa gunakan hak pilih dalam era demokrasi. Saya kira itu. Nah, teman pilih jangan lupa untuk memiliki KTP untuk segera mendaftarkan sebagai pemilih di pemilu berikutnya, yaitu tahun 2024. Nah, Pak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Terima kasih untuk waktu luang yang Bapak berikan kepada kami. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada teman pemilih bisa bermanfaat. Amin. Nah, itu dia tadi teman pemilih bincang-bincang kita dengan Pak Ismir yang merupakan Komisioner KPU Kabupaten ND periode 2019 sampai 2024. Nah, teman pemilih jangan lupa untuk like, subscribe YouTube KPU ND, dan jangan lupa pula untuk memberikan hak pilihmu pada pemilu 14 Februari 2024 nanti. Terima kasih, sampai jumpa.